Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi mahasiswa dengan proses pendidikan yang berkualitas agar Indonesia dapat menyongsong masa depan yang gemilang. Kurikulum merupakan salah satu peranan penting dalam menjalankan proses pendidikan sebagai pengarah tujuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 335 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang sangat cepat sekarang menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kurikulum. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Institut Teknologi Bandung merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran semua mata kuliah umum secara asinkron pada pergantian kurikulum baru tahun 2024. Mata kuliah umum penting untuk dipelajari karena dapat membentuk mahasiswa sebagai calon sarjana yang tidak hanya pandai pada bidangnya masing-masing, melainkan juga dibekali oleh dasar-dasar pendidikan lain yang dapat menunjang sehingga dapat mengamalkan ilmu ke masyarakat dengan baik. Pendidikan asinkron adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet sehingga proses pembelajaran tidak perlu dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Pengajar harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian mengenai pandangan mahasiswa ITB terkait rencana kurikulum pembelajaran asinkron mata kuliah umum sebagai upaya untuk menilai dan menentukan sistem pembelajaran mata kuliah umum yang cocok untuk diterapkan pada perencanaan kurikulum 2024 terbaru melalui aspek efektivitas, fleksibilitas, dan menentukan persentase mahasiswa yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap pembelajaran mata kuliah umum secara asinkron. Responden dari kuesioner yang dibagikan menyatakan bahwa sebagian besar dari mahasiswa ITB belum mengetahui rencana kurikulum baru yang mewajibkan mata kuliah umum dilaksanakan secara asinkron. Berdasarkan pengalaman responden saat mengikuti pembelajaran secara asinkron, tingkat pemahaman mereka terhadap materi dalam skala 1-4 ada di angka 2, menunjukkan sedikit paham. Menurut sebagian besar responden, pembelajaran asinkron masih dirasa kurang efektif dalam segi membantu pemahaman materi karena pembelajaran secara asinkron memungkinkan terjadinya banyak distraksi sehingga sulit untuk fokus terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar. Selanjutnya, responden menunjukkan pembelajaran asinkron efektif pada skor 3, yaitu cukup mudah dalam tingkat fleksibilitas. Mayoritas responden menyatakan bahwa pembelajaran asinkron dapat diakses tanpa memandang waktu dan tempat sehingga dapat disesuaikan dengan mahasiswa itu sendiri. Pembelajaran asinkron juga berdampak pada kurang tersampainya pendidikan moral dan karakter. Terdapat 98% responden yang menyatakan setuju. Menurut pandangan responden, pendidikan karakter tidak dapat hanya dijelaskan dengan teori, namun harus dengan contoh tindakan secara langsung pada interaksi pelajar dalam kelas. Dengan semua pertimbangan aspek yang telah disebutkan, tingkat persetujuan mahasiswa ITB terkait rencana pembelajaran mata kuliah umum secara asinkron, yaitu 80,4% menunjukkan tidak setuju, sementara 19,6% menyatakan setuju.